Di dunia ini tuh banyak sekali yang namanya itu perbedaan pendapat tentang semua manusia secara universal. Ada orang yang lebih religius, dia percaya bahwa letak kebenaran adalah Quran dan hadis. Dan ada orang yang saintis, dia percaya bahwa letak kebenaran adalah sesuatu yang objektif. Dan ada juga yang mengatakan bahwa letak kebenaran itu adalah berasal dari sesuatu yang rasional. Jadi kalau untuk perspektif Bapak mengenai hal tiga pendekatan tersebut, manakah pendekatan yang paling benar-benar benar? Kita benar dalam matematika jelas ya gitu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8 dan seterusnya benar itu. Secara Secara matematika dengan mengandalkan otak kita, bahkan ribuan atau ratusan miliaran kalau otak kita tidak menjangkau gitu, atau tidak terjangkau oleh otak kita, ada kalkulator kan gitu, bisa lah gitu. Nah itu benar kan gitu. Cuman benarnya itu kebetulan gitu, dalam arti kita memang tidak lagi oleng otaknya gitu. Ketika Allah mengolengkan otak kita jadi tidak benar, berarti di situ benar, di situ tidak mutlak gitu. Karena benarnya itu ada benar-benar teruji dengan pakai matematika, dan matematika pun bisa menjadi salah karena Allah di situ akan mengolengkan otak kita gitu. Nah, tapi di situ ada yang namanya itu kontradiksi. Bisa juga salah, berarti kebenaran tersebut bisa menjadi keraguan. Gitu. Nah, mengapa hal itu demikian? Maka tolong sebutkan lebih spesifik. Tuh. Manakah yang menurut Bapak itu benar secara mutlak, atau Bapak juga mempunyai kebenaran sendiri, atau juga Bapak itu tidak memilih dari tiga satupun itu, atau Bapak juga memilih dari tiga tersebut adalah kebenaran juga? Saya simpulkan di dunia ini sampai ke akhirat, tidak benar itu sebenarnya tidak ada, karena bahasanya tidak benar gitu, berarti udah dinaskan. Kalau secara ini tidak itu ya berarti tidak ada. Tidak ada yang tidak benar kecuali benar. Contoh, kembali lagi tadi dari sebar, tandur, menguning, berhasil. Gimana kalau tidak berhasil? Benar juga kalau kita sambungkan ke akhirat. Benarnya itu memang benarnya tidak berhasil gitu. Kita akan enak aja gitu menanggapi kejadian tersebut gitu, karena Allah itu akan membuat kita semua benar gitu kepada makhluknya gitu. Walaupun memang secara nyatanya gitu di dunia itu perasaan kita tidak benar gitu, karena padahal itu bukan tidak benar gitu. Ya kita menganggap benar aja, benar adanya seperti itu gitu. Jadi sesuatu yang objektif bisa juga tidak objektif karena faktor tertentu ya. Seperti bisa juga nih kalau panen itu harusnya 4 bulan, kok ternyata selama 4 bulan nggak panen, malah rusak. Berarti kan ada penyebab yang menjadi kebenaran tersebut itu tidak benar. Faktor penyebabnya apa? Ya mungkin karena hama ataupun karena sesuatu yang lain. Itu bisa dikatakan tidak benar itu. Jadi menurut Bapak tadi Bapak mengatakan bahwa sesuatu yang objektif ketika
salah kebenarannya itu juga termasuk kebenaran juga gitu. Benar ya. Benar, tapi benar secara akhirat katanya. Nah, tolong lebih jelaskan lebih spesifik lagi mengapa hal tersebut dikatakan benar secara akhirat. Ya, benar secara akhirat seperti tadi itu yang dikatakan, kalau kita bersodakoh akan diberi 10 kali lipat ganda, bahkan lebih dari itu juga bisa kan gitu, ketika Allah akan memberikannya gitu, sesuai dengan firman-firman Allah, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad gitu. Nanti itu Allah yang akan memberikannya. Gimana sih kita bisa membenarkan? Ya karena kita itu beriman gitu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada malaikat kitab-kitabnya, beriman pada qada dan qadarnya kan gitu. Sekalipun qada dan qadar itu buruk menurut pandangan kita, padahal itu memang dari Allah gitu. Keburukan tersebut itu kita ambil yang baiknya gimana supaya kita menganggap itu benar gitu. Jadi ranahnya lebih ke kebenaran yang ranah tasawuf ya. Jadi tidak menganggap bahwa sesuatu yang tidak benar itu bukan tidak benar gitu. Tapi bisa juga yang tidak benar itu bisa benar kalau kita menyangkutkannya dengan sangkutan yang ranahnya itu ukhrawi. Nah, memang bisa. Jadi dari klaiman Bapak untuk kesimpulan, tidak ada yang namanya itu kebenaran yang mutlak. Semua itu bisa benar, tergantung cara kita memandangnya dari semua kejadian-kejadian yang ada di dunia. Gitu. Ya selebihnya seperti itu. Semoga yang menonton diberikan kepahaman. Amin.